Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua, yaitu istighfar.id. Channel yang membahas berkaitan dengan teknologi, ekonomi, digital, AI, dan perkembangan teknologi kekinian. Baik, di video kali ini teman-teman, ya ini lagi rame banget nih teman-teman. Sedang dibahas di kalangan pelaku bisnis, terutama di HR atau HR atau personalia, sampai pekerja kantoran juga teman-teman. Yaitu tren dunia kerja berubah drastis karena AI. Tepatnya kita akan membahas temuan dari laporan terbaru Microsoft yang mengungkapkan bahwa AI bukan lagi sekedar alat bantu kerja, tapi juga sudah menjadi bagian dari tim kamu. Yes, tim kamu di sini teman-teman. Seperti rekan kerja yang bisa diajak diskusi kerja 24 jam non-stop tanpa lelah. Bahkan bisa lebih kreatif dari manusia. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas teman-teman. Fakta yang mengejutkan dari Microsoft Work Trend Index tahun 2025, baru-baru ini Microsoft merilis laporan Work Trend Index 2025 yang kasih banyak insights soal cara kerja kita di masa depan. Indonesia jadi salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi loh ya di Asia. Nggak tanggung-tanggung, 95% pemimpin bisnis di Indonesia berencana untuk memasukkan agen AI sebagai bagian dari tim kerja mereka. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan ini menunjukkan kalau AI bukan lagi cuma teknologi, bukan hanya teknologi keren buat demo, tapi juga solusi buat di dunia kerja kita. Angka itu jauh di atas rata-rata Asia Pasifik. Bahkan sekarang aja 59 perusahaan di Indonesia sudah memakai agen AI untuk otomatisasi kerjanya. Artinya AI sudah kerja bareng kita bukan nanti tapi sekarang. Apa itu agen AI dan frontier firm? Oke, sekarang kita bahas teman-teman. Dan kenapa istilah ini jadi penting teman-teman? Agen AI adalah sistem AI yang bisa bekerja secara mandiri untuk membantu tugas-tugas manusia. Tapi ini bukan AI biasa. Microsoft menyebutnya sebagai bagian dari model kerja baru yang disebut dengan Frontier Firm. Frontier Firm adalah perusahaan masa depan yang membangun alur kerja berbasis kolaborasi manusia dan AI. Bukan manusia lawan AI, tapi manusia yang saling melengkapi dengan AI. Gen AI versus AI tradisional. Disinilah peran Gen AI atau Generative AI makin besar. Buat kamu yang belum tahu, Gen AI itu jenis AI yang bisa bikin konten baru mulai dari teks, gambar, audio, sampai video. Contohnya, ChatGPT, Copilot, Dell AI, Midjourney, semuanya Gen AI. Berbeda dari AI tradisional yang tugasnya cuma klasifikasi atau prediksi. Gen AI bisa berpikir kreatif dan disinilah nilai tambahnya dalam dunia kerja modern. Manfaatnya nyata untuk di dunia kerja, teman-teman. Nah, menurut Microsoft, karyawan yang bekerja dengan AI 2 kali lebih optimis tentang masa depan dan perusahaan mereka. Bahkan hampir 3 kali lebih percaya diri menghadapi beban kerja yang berat. Dan yang paling menarik, 48% karyawan lebih memilih mengandalkan AI dibandingkan rekan kerja. Why? Karena AI bisa kerja 24 jam non-stop, teman-teman. Lebih cepat. Kemampuan berpikir kreatif, tidak kenal lelah, tidak kenal cuti, tidak kenal mengeluh, tidak sakit hati, dan dia selalu menemani kita dalam bekerja, teman-teman. Jadi dan pasti teman diskusi juga ya. Ya, 66% pekerja menganggap AI itu seperti teman ngobrol. Tantangan nyata kesenjangan pemahaman AI semakin keren, tapi tentu aja nggak semua mulus, teman-teman. Ada satu tantangan besar yang disorot Microsoft yaitu kesenjangan pemahaman soal AI. Nah, kesenjangan apa ini yang disorot oleh Microsoft ya teman-teman? Yuk kita kupas teman-teman. Coba bayangin aja nih teman-teman. 87% pemimpin merasa paham agen AI, tapi cuma 58% karyawan yang merasa siap bekerja bareng AI.
ini kesenjangan yang serius. Jadi pemimpinnya paham tentang AI, tapi karyawannya tidak paham tentang AI. Waduh, sangat miris ya teman-teman. Makanya Microsoft menekankan pentingnya literasi AI dan upskilling. Karena bukan cuma tentang pakai teknologi, tapi gimana caranya kita bisa adaptif, inklusif, dan tetap inovatif bareng AI. Menuju masa depan kerja inklusif, efisien, dan juga sangat dinamis, teman-teman. Nah, Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, bilang sesuatu yang menarik banget tentang ini. Dengan mindset dan investasi yang tepat, perusahaan Indonesia bisa menciptakan alur kerja yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih berdampak terhadap dunia pekerjaan. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal membangun masa depan. Kerja yang lebih berdaya saing global, masa depan di mana manusia dan AI berjalan berdampingan. Jadi tidak digantikan kita ini teman-teman. Tapi kita harus belajar tentang AI. Kita harus belajar upskilling kita agar bisa mengoperasikan AI. Agar AI bisa menyempurnakan pekerjaan kita. Oke, jadi teman-teman, apakah kamu siap bekerja bareng AI? Apakah kantormu juga udah mulai pakai Gen AI atau masih mikir AI? Itu cuma untuk perusahaan besar aja? Oh, enggak. Karena saya pun punya perusahaan, saya juga punya usaha. Tim saya sudah menggunakan AI dari tahun 2023, 2022, 2023, tim saya sudah bergerak menggunakan AI. Dan dampaknya sangat positif karena semua tersupport dengan AI. Saya juga menggunakan AI itu untuk menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan di tempat saya bekerja dan memberikan layanan yang terbaik untuk klien-klien saya juga. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Dirasa bila mana video ini sangat bermanfaat, silakan dibagikan, silakan di-share kepada teman-teman semua. Saya tutup video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.